Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa ja'alana minan nasihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia, pada kesempatan yang berkah ini, mari kita sama-sama untuk mendahulukan sekaligus meninggikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat dan rahmat serta hidayahnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada hari ini kita semuanya masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jamaah sholat subuh di Masjid Darut Taqwa. Mudah-mudahan kenikmatan yang sudah diberikan ini seiring berjalannya waktu Allah akan semakin tambahkan kepada kita semuanya, dan kita semuanya bisa senantiasa Allah gerakkan untuk istiqomah beribadah dalam rangka mencari ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini setidaknya ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Ini sekaligus sebagai pesan untuk diri saya sendiri dan pada para jamaah umumnya, bahwa tujuan agung diwajibkannya puasa ini sering disampaikan oleh para penceramah, yakni didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dengan puasa Allah ingin memberikan tarbiyah, pendidikan kepada kita semua, agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini harus sering kita renungi bersama-sama. Daripada tujuan puasa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita harus renungi? Karena kalau kita sudah mengetahui tujuan daripada Allah mewajibkan puasa, maka dalam setiap aktivitas, dalam setiap yang kita lakukan itu muaranya adalah yang mencerminkan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini setidaknya ini diperkuat juga di dalam surah An-Nahl, itu ayat 30. Di dalam surah An-Nahl ayat 30 itu Allah berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum. Qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Di ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita semua, Allah menegaskan kepada kita semua
pada ayat waladarul akhirati khair, yang artinya dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik. Wala ni'madarul muttaqin, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ini lagi-lagi Allah singgung bahwa orang yang bertakwa itu derajatnya sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan akhirat itu Allah tegaskan itu yang lebih baik. Waladarul akhirati khair. Ayat ini menjadi penguat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana kedudukan takwa itu begitu luar biasanya. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan kita semuanya, bahwa kita harus sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasinya adalah dalam keseharian kita senantiasa semua yang kita lakukan orientasinya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengejar derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hari kita harus muhasabah. Setiap hari harus muhasabah. Mana muhasabah tidak hanya dikaitkan bahwa hanya di awal tahun atau di akhir tahun, tapi setiap hari hendaknya dan seharusnya kita bermuhasabah terhadap perbuatan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan. Apakah amal perbuatan yang sudah kita lakukan dalam keseharian kita orientasinya sudah untuk mengejar ridhonya Allah, untuk mengejar derajat ketakwaan di sisi Allah, atau malah sebaliknya? Nah, jadi ketika kita bermuhasabah, memperhatikan apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan lurus pada tujuan yang ingin kita capai. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita renungi lagi, kita tadabbur lagi, kita kaji lagi, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu Allah juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada ayat ini menyiratkan kepada kita semua bahwa Allah memberikan seruan, Allah memberikan peringatan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, lagi-lagi seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang memperhatikan perbuatannya yang telah dilakukan. Nah, memperhatikan, wal tandur nafsum ma qaddamat. Jadi memperhatikan ini bisa kita maknai bahwa kita hendaknya muhasabah, memperhatikan amal perbuatan kita setiap hari, setiap waktu. Ini kan bagian dari introspeksi, koreksi terhadap amal perbuatan kita semua. Lighad, nah lighad ini untuk hari esok, hari kiamat, bahwa apa yang kita lakukan ini hendaknya berorientasi pada kehidupan akhirat yang sudah disinggung di dalam Al-Quran surah An-Nahl tadi. Karena apa? Akhirat, waladarul akhirati khair, kehidupan yang lebih baik. Ayat ini sungguh luar biasa kalau kita betul-betul kita renungi, kita tadabburi. Maka setelah kita baca Al-Quran, hendaknya ditingkatkan lagi, ditadabburi. Jadi dengan mentadabburi, mengkaji itu, hati kita semakin kuat,
untuk menjalankan rutinitas sehari-hari kita. Jadi kembali ke ayat ini koreksi dan ada perencanaan lighod. Jadi itu untuk hari esok, bahwa kepentingan perbuatan kita, amal soleh kita hari ini, kepentingannya adalah untuk hari esok, lighod. Maka ini sangat perlu kita perhatikan. Maka ketika di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kembali melatih diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan dan kebaikan. Itu tadi untuk lighad, untuk hari esok. Nah, terusnya wattaqullah, disinggung lagi. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sangat teliti. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini. Lah, ini ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir bahwa dalam ayat ini itu harus kita senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir itu harus bersinergi keduanya. Maknanya apa? Bahwa ketika kita sudah menginginkan derajat takwa, maka kita harus lakukan semua yang diperintahkan dan jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sinergi. Ibarat mata uang ya saling, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita menjalankan sholat, bertakwa, maka di waktu yang sama kita juga harus menjauhi. Tidak boleh, kalau dalam pandangannya Ibnu Katsir itu, kita melakukan ibadah tapi setelah itu kita juga melakukan apa yang seharusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal kita sholat tapi kita masih, hati ini masih sering, lisan ini masih sering menyakiti dan sebagainya. Perbuatan kita sadar kadang tidak sadar juga melakukan yang seharusnya kita jauhi. Nah, ini dalam pandangan Imam Ibnu Katsir atas ayat ini, maka seharusnya bersinergi, ya menjalankan semua perintah dan larangannya sebisa mungkin kita lakukan. Nah, makanya ketika introspeksi diri kita sering melakukan perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka itu bisa jadi apa yang kita perbuat itu masih belum sepenuh hati untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sepenuh hati, kalau kita pelajari orang-orang yang sholih itu, ketika dia totalitas kepada Allah, maka sikapnya itu juga ikut dengan sendirinya dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mudah menyakiti orang lain, peduli sama orang lain, kemudian tidak menyuarakan kebaikan-kebaikan dirinya. Biarlah Allah sendiri yang melihat, Allah sendiri yang menilai, tidak butuh penilaian daripada manusia. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini memperkuat bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau harta kalian, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang awal ini sering jadi patokannya kita semuanya. Apa itu? Yang kita sering jadikan patokan adalah kita melihat fisik, kita melihat rupa, dan wa amwalikum tadi. Kita melihat harta, kita melihat materi, itu pandangan manusia.
itu yang sering dijadikan patokan oleh manusia, suwarikum wa amwalikum. Makanya ketika kita saling berpandangan ini melihat rupa dan harta, inilah muncul penyebab daripada timbulnya sifat material, sifat hedonis, suka bermegah-megahan, sikap serakah, sikap mengumpulkan harta, sikap kikir. Ini karena pandangannya manusia keliru, tetapi Allah, dalam pandangannya Allah, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kita semua. Walaki yanzuru ila qulubikum, hati kita semua, wa a'malikum, dan amal perbuatan kita semuanya. Karena ketakwaan, keimanan itu ada di dalam hati kita semuanya. Amal soleh itu berangkatnya dari hati kita yang sadar akan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini mari sama-sama untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita semuanya dalam rangka untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita arahkan putra putri kita, keluarga kita, bahkan kalau kita semuanya diberi amanah di tengah-tengah masyarakat, kita juga tetap punya kewajiban untuk mengarahkan, untuk sama-sama mengajak dan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ya mari sama-sama kita berbuat kebaikan, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini betul-betul jadi pengingat bagi diri saya dan pada para jamaah semuanya. Mudah-mudahan ini di awal Ramadan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk senantiasa lurus sampai di akhir Ramadan. Berdoa kepada Allah kita diistiqomahkan, setiap aktivitas kita semakin meningkat, ibadah kita juga semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna ilal haqq wa ila tariqim mustaqim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Ighfir lana ya Allah, ighfir lana ya Allah bi fadlika wa karamika wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.